sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, menjaga agama Nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan khidmat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Dzakara fil faslil awwali kaifal bayan wa ja'alahu anwa'an. Melanjutkan pembahasan tentang kitab Ar-Risalah, kitab karya Imam Syafi'i yang isinya adalah dasar-dasar atau peletak pertama, dasar fondasi pertama dari usul fiqh. Maka pengarang di sini mengutip sedikit atau membahas sedikit tentang kandungan kitab Risalah. Yang pertama, al-bayan. Bagaimana itu al-bayan atau penjelasan dari Al-Qur'an maupun dari hadis. Yang pertama, ma'abanahu li khalqihi nasson kajumalil faraid. Yang pertama yaitu sesuatu yang Allah menjelaskan untuk makhluknya secara nas. Nas di sini artinya secara pasti, qat'i, dan sudah tidak samar-samar lagi. Seperti jumalil faraid, seperti kumpulan fardu-fardu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Udah kutiba, udah. Kutiba itu ay furido. Kutiba itu artinya diwajibkan. Ini udah tidak samar-samar lagi, berarti memang fungsinya Al-Quran adalah untuk menjelaskan apa yang sudah pasti Allah wajibkan. Fungsi Al-Quran yang pertama. Atau selain kata kutiba, ada juga kata kitaban. Inna sholata alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat atas orang-orang mukmin itu adalah kitaban, ay faridotan. Itu adalah kewajiban mauquta yang diberikan waktu tertentu. Udah secara umum kumpulan kewajiban-kewajiban dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan bahwa sholat wajib, puasa Ramadan wajib. Nah, perinciannya bagaimana di Al-Quran? Nggak ada perincian bahwa sholatnya itu 5, mulai dari zohor, asar, maghrib, isya, subuh, setiap hari begitu. Terus cara-caranya wudhu dulu, tutup aurat, kemudian bersih dari najis, menghadap kiblat, niat. Cara-caranya nggak dijelaskan dalam Al-Quran. Maka Al-Quran ini ada yang sifatnya menjelaskan untuk kita, penjelasan-penjelasan sifatnya global atau umum, tidak secara rinci. Ini fungsi pertama dari Al-Quran. Nah, kemudian yang kedua, ma'ahkama fardahu bi kitabihi wa bayyana kaifa huwa ala lisani nabiyhi mithlu a'dadi sholawat. Yang kedua, penjelasan dalam hukum-hukum, penjelasan hukum-hukum dalam Al-Quran, yaitu sesuatu yang Allah menetapkan wajibnya dan dengan Al-Quran, dan Allah menjelaskan bagaimana kewajiban itu ala lisan nabiyhi, dengan lisannya Nabi Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW, seperti bilangan-bilangan atau rakaat sholat. Di Al-Quran hadirinnya cuma ada itu aja, inna sholata alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat atas kita orang-orang mukmin itu adalah kewajiban yang dibatasi waktunya, yang ditentukan waktunya. Jumlah rakaatnya subuh 2, zohor, asar, isya 4, maghrib 3. Itu di Al-Quran nggak ada, cari dah. Sampai botak juga nggak ada. Jumlah rakaat sholat itu nggak ada di Al-Quran. Yang menyebutkan siapa? Yang menyebutkan adalah Rasulullah. Di sini al-bayan, penjelasan dari Rasulullah terhadap Al-Quran yang sifatnya merincikan. Tadi di Al-Quran masih umum, cuma sekedar sholat wajib, puasa Ramadan wajib, hanya sebegitu aja. Tapi perinciannya Rasulullah
melalui lisan Rasulullah dijelaskan bahwa ini namanya asar 4 rakaat, ini namanya maghrib 3 rakaat, ini namanya subuh 2 rakaat, melalui lisan Rasulullah SAW dijelaskan. Kemudian yang ketiga, masanna Rasulullah SAW mimma laisa lillahi fihi nasu hukmin, sesuatu yang ditetapkan atau sesuatu yang dimulai oleh Rasulullah, mimma laisa lillahi fihi nasu hukmin, dari sesuatu yang bagi Allah di dalamnya, di dalam Al-Quran itu tidak ada nas hukumnya. Ada yang dalam Al-Quran itu tidak ada, tapi dalam hadis ada. Dalam Al-Quran gak ditemukan itu, tapi dalam hadis ditemukan hukum-hukumnya. Dari sini saudara, hadis atau sunnah ini bisa punya dua. Kita udah dua nih, udah bahas dua. Ada yang sifatnya sunnah itu sebagai tafsil, lit tafsil lil Quran, untuk merincikan Quran. Seperti tadi, perincian wajib sholat, apa syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, nama sholatnya apa, dirincikan. Wajibnya sholat ada nggak? Ada. Jadi memang di Al-Quran ada kewajiban sholat, namun dirincikan oleh hadis. Yang kedua, ada yang memang untuk menciptakan hukum yang di Al-Quran nggak ada. Dalam hadis ada yang sifatnya itu menciptakan hukum, di Al-Quran tidak ada, kemudian dalam hadis ada. Nanti ada contoh-contohnya. Kemudian yang ketiga, ma faradallahu ala khalqihi al-ijtihad fi talabihi, yaitu sesuatu yang Allah wajibkan untuk kita, untuk makhluknya, bersungguh-sungguh dalam menuntutnya. Wabtala ta'atahum bil ijtihad, dan Allah menguji ketaatan manusia untuk sungguh-sungguh. Kama btala ta'atahum fi ghairihi mimma farada alaihi mimma furidu alaihi, dan Allah menguji ketaatan makhluk atau ketaatan manusia dalam selainnya dari sesuatu yang Allah fardukan. Wa qad daraba likulli naw'in min dzalika al-amsalatal kafiyatal li'afham, dan Imam Syafi'i telah membuat contoh dalam kitab risalahnya itu untuk masing-masing dengan contoh-contoh yang komprehensif, yang cukup untuk bisa dipahami. Itu tentang al-bayan. Al-bayan atau penjelasan, penjelasan dari Al-Quran, penjelasan yang sifatnya global. Kemudian penjelasan dari hadis, penjelasan yang sifatnya merincikan apa yang global dalam Al-Quran, atau penjelasan dari hadis yang sifatnya itu menciptakan hukum yang di Al-Quran belum ada. Menciptakan hukum yang di Al-Quran yang memang belum ditetapkan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, ada dalam Al-Quran itu sesuatu yang sifatnya mewajibkan orang-orang atau mewajibkan kita untuk berusaha. Jadi di Al-Quran nggak ada, di hadis juga nggak ada, tapi kita berusaha, kita berupaya dengan kemampuan kita untuk melaksanakannya, menuntutnya. Contoh seperti sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan di Al-Quran, di hadis nggak pernah ada bentuknya, tapi prinsip-prinsipnya, prinsip wasyawirhum fil amr, musyawarah, ajak musyawarah orang-orang. Kemudian wa amruhum syura bainahum, urusan orang-orang muslim itu harus dimusyawarahkan. Prinsip-prinsip itu tetap ada. Bentuknya mau kerajaan, bentuknya mau republik, nggak pernah ada dalam Al-Quran, nggak pernah ada dalam hadis. Maka kita orang-orang mukmin cuma dituntut, orang-orang Islam cuma dituntut untuk membuat pemerintahan dengan dasar tadi musyawarah, atau dengan dasar menyerahkan keputusan-keputusan untuk kemaslahatan orang banyak. Wa amruhum syura bainahum. Ada memang seperti itu, yang dalam Al-Quran tidak ada, dalam hadis tidak ada, tapi diserahkan kita. Kita gimana kita? Biasanya ini untuk urusan-urusan yang bukan agama, urusan-urusan dunia yang tidak terkait dengan agama, maka ini diserahkan kepada ijtihad kita, kepada kesungguhan kita. Dalam perang Khandaq misalnya, dalam perang Khandaq Rasulullah musyawarah, enggak terus Rasulullah otoriter menentukan wah harus A seperti ini strateginya, enggak. Ayo kita musyawarahkan gimana caranya kita menghalau orang-orang musyrik, musuhnya saat itu, dari kota Madinah ini. Musyawarah juga. Jadi enggak pakai wahyu, tidak menggunakan wahyu. Karena kata Rasulullah,
antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian itu lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Kalau urusan agama, iya. Namanya agama itu pasti taufik, bimbingan dari Allah. Sholat, puasa, mulainya dari kapan? Ya dari subuh puasa sampai maghrib. Apa aja yang ngebatalin itu semuanya bimbingan dari Allah. Tapi kalau urusan dunia, sistem pemerintahan, strategi perang, kemudian ekonomi, mau ekonomi yang seperti apa, ini juga bisa kita ijtihadi. Yang penting prinsipnya dipegang. Prinsip pemerintahan musyawarah, prinsip ekonomi itu tidak riba atau tidak merugikan. Udah gitu aja. Nah bentuknya model-model, bentuknya bisa Shopee, bisa Tokopedia, bisa yang tahu ya. Itu namanya online, beli-beli. Namanya belanja online. Bentuknya bisa apa aja, yang penting prinsipnya tidak riba, tidak merugikan. Apalagi yang disebutkan dalam kitab Ar-Risalah, tsumma dzakara. Kemudian Imam Syafi'i menyebutkan annal Qur'ana Arabiyyun laisa fihi syai'un illa bilisanil Arab. Bahwasannya Al-Qur'an itu ya bahasa Arab. Tidak ada dalam Al-Qur'an sedikit pun kecuali dengan bahasa Arab. Wa nadhiru dzalika man idda'a anna fil Qur'ani Arabiyyan wa ajamiyyan. Ini pembandingnya, bahwasannya ada orang yang menganggap dalam Al-Quran itu bahasa yang Arab dan bahasa yang bukan Arab. Memang ada anggapan orang-orang waktu itu bahwa Al-Quran itu tidak Arab semuanya, walaupun mayoritas Arab, tapi ada yang tidak Arab, ada yang bukan Arab. Ada contoh-contohnya nanti. Wa nasya'a min kaunihi kadzalika annahu yafhamu kama tafhamul arabu ma'aniha min kalamiha. Wa nasya'a min kaunihi wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Lebih kurang yang mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.